Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya, setelah sekian lama jumpa lagi dengan saya, Sutriman. Mungkin terlalu lama dari tahap keempat sampai tahap 5 ini ya. Saya mohon maaf untuk kawan-kawan, sampai banyak yang komen di YouTube, sampai ada yang WA, sampai ada yang email. Saya minta maaf karena terlalu lama. Untuk tahap selanjutnya, sekarang sudah jam 2 dini hari, jam 2 pagi. Saya akan lanjutkan tutorial untuk membuat website yang itu, waktu itu, yang blog itu ya, dengan kode igniter dan juga bootstrap. Nah, kemarin saya sampai mana ya itu ya, sampai ini ya, sampai ini. Terus kemarin kita juga sudah buat untuk dashboardnya, cuman ini masih kosong ya, kita juga belum edit sama sekali. Kita belum bikin login. Rencananya untuk kali ini kita bakal lanjutin buat login. Saya sedang kerjain project ini. Teman-teman yang baru pertama kali lihat video ini bisa lihat di situs saya di sutriman.com. Di situ juga blognya baru saya bikin di pakai CI juga. Kemarin teman-teman banyak yang ini saya bikin kemarin pas nggak sempet gini nih, iseng-iseng bikin blog ini. Di sini ada videonya, teman-teman bisa lihat. Buat teman-teman yang belum atau baru pertama kali lihat video ini, video sebelum-sebelumnya ada di alamat ini. Ini ya, ada video 1, 2, 3, 4. Nah, tempat kemarin kita sudah bikin ini ya. Kita hari ini bakal lanjutin bikin loginnya, karena ini belum ada login. Saya buka dulu yang kemarin filenya di sini. Sampai ini kemarin ya, udah kita mau bikin macem-macem. Ini tahap 4 kemarin. Sekarang kita bikin tahap berapa berarti? Tahap 5 ya. Tahap 5 kita bikin login. Oke. Yang pertama adalah, bentar saya cek dulu. Kemarin kita belum bikin database buat usernya juga. Jadi nanti yang pertama kita bikin di database yang kemarin sudah kita bikin, itu kita tambahin dulu tabel untuk tabel user ya. Kemudian nanti kita bikin controller dan model buat login. Dan jangan lupa view-nya juga, view login. Oke. Yang pertama, kemarin banyak teman-teman yang ngomong ya, ini loginnya mau multi level atau single level gitu. Kalau multi level itu berarti memungkinkan ada pembagian role atau hak akses ya. Misalnya saja kalau multi level itu nanti login
di satu halaman login bisa langsung masuk sebagai administrator, nanti dapat menu apa aja. Ada lagi dapat admin biasa atau super admin atau cuman sebagai member, atau kita kasih sebagai customer atau macam-macam lah. Intinya yang dalam login itu cuman sekali login bisa mengarahkan atau membagi berdasarkan role atau akses yang user miliki gitu ya, yang user miliki saat login. Nah, untuk karena ini kan kemarin kita buatnya cuman weblog ya, cuman blog. Jadi mungkin saya kalau blog itu kan miliknya pribadi. Jadi eh, pada tutorial kali ini saya bikin yang simple dulu aja buat belajar teman-teman, karena ini kan juga tutorial buat pemula. Saya bikin yang single login aja ya. Jadi nanti ketika login langsung arah ke halaman admin ya. Pokoknya cuma satu itu aja. Oke. Kalau selanjutnya yang kita bikin, kita tambahin dulu databasenya. Databasenya, tabelnya ya. Kita tambahin tabel apa, misalnya user gitu aja ya. Saya kasih ID di sini. Sebenarnya kalau weblog kan, kalau cuman teman-teman memang cuman mau satu user saja yang bisa ngakses, itu teman-teman sendiri. Kalau di blog itu langsung dikasih username sama yang sini tuh password, tidak masalah. Cuman saya kasih ID aja di sini ya. Saya kasih ID, tak kasih dua aja lah, dua banyak. Kasih auto increment itu maksudnya urut terus. Kemudian kita kasih username, tak kasih var aja. Saya kasih 30 lah. Change juga tambahin password, saya kasih var juga, tak kasih 300. Kali aja ada yang pengen bikin password panjang ya. Karena nggak masalah, biarpun kepanjangan kalau kita pakai var itu sisanya bakal hilang sendiri. Saya tambahkan, simpan. Oke. Di sini saya kasih nama aja. Username-nya misalkan Sutriman. Saya kasih password Sutriman dulu gitu aja ya. Oke, ini belum saya kasih enkripsi, nanti ini kita cuma buat testing dulu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bikin controllernya dulu, controller sama view-nya dulu. Controller sama view-nya dulu, modelnya nanti dulu. Ini saya hanya pengen memastikan kalau kita ibaratnya bikin tampilan loginnya gitu, dulu gitu ya. Nah, saya masuk ke Sublime editor saya dulu. Saya simpan di mana ya? Oh, ini apa? Controller. Nah, ini controller kita kemarin. Saya akan bikin controller login ya. Saya copy aja dari yang sini, saya paste, saya simpan sebagai login.php. Jangan lupa kelasnya dikasih nama login dengan awalan huruf kapital. Kemudian saya akan di sini loginnya langsung di view aja, karena kita nggak pakai halaman statik nanti, nggak pakai pecah-pecahan template. Di load view, login gitu ya. Login itu view-nya, teman-teman udah masih ingat yang kita pelajari kemarin. Saya lihat view-nya login kita belum bikin. Kemarin kita pakai template apa ya? Oh, ada di sini kayaknya. Iya. Yang blok ini bukan sih? Oh iya. Oh, bukan di sini. Dia. Kita biasanya kalau halaman admin itu menyediakan buat login, buat page loginnya. Kalau misalkan nanti di situ ada, kita bisa pakai page sampel page-nya buat
Nah, ini ada login page. Kita bakal praktekin loginnya nanti pakai ini aja, oke? Kemudian saya akan lihat apa namanya kodenya dulu ya. Login. Saya langsung tarik di sini aja. Saya bawa ke apa namanya sublimnya. Saya copy. Saya paste di baru. Kemudian saya simpan di view-nya sistem yang saya buat tadi. Saya kasih nama login.php. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan saya load loginnya, nah tambahnya kayak gini. Soalnya CSS sama CS-nya belum kita load ya. Kita lihat ini biar agak cepat, kita bisa copy dari yang kemarin aja, yang di halaman admin. Ini CSS-nya kemarin. Oh, bukan di sini. Di static ya. Di static kemarin kan kita udah ngeload nih CSS. Nih, tempatnya di sini. Nah, kita bisa langsung masukin aja. Kita copy dari bagian sini, admin sampai sini. Ini kan vendor bootstrap CS vitamin. Maksudnya itu kalau di sini teman-teman harusnya masih ingat ya. Ini maksudnya adalah file bootstrap.min.css ini diambilnya dari assets admin. Nah, ini apa namanya itu vendor. Nah, ini gitu ya. Nah, sebenarnya kalau manggil file-file gitu ada dua macam sih. Nggak, kalau bisa langsung dari sini, bisa juga pakai CDN. Oke teman-teman, karena belajar langsung aja kita ikutin yang saya ajarin ya. Saya bisa copy paste di sini. Karena tadi vendor, saya langsung masukin sini aja. Oh, saya tadi ngopinya dari mana ya? Dari sini, dari halaman promo. Saya bisa langsung pakai fiturnya kode igniter. Itu kalau misalkan pengen ganti sekaligus langsung pakai Ctrl H. Ini replace. Yang tadi langsung tak paste di bawah sini, oke? Nah, ini langsung saya replace all. Oke. Kita save, Ctrl S. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, udah nampil ya kayak gini ya. Saya akan sedikit modifikasi tadi apa tulisannya, please sign in. Saya kasih nama login page gitu aja ya. Login page, blognya Sutriman. Nah, muncul. Kemudian email saya ganti username. Placeholder itu cuma buat nampilin apa yang di sini. Jadi tak ganti, itu ganti juga. Name-nya juga saya ganti username. Ini nanti bakal kalau misalkan kita post atau kita get, kita lempar ke controller, itu namanya harus sesuai ya name-nya. Kemudian tipenya juga kita bikin teks. Kemudian password tetap aja, biarin password, name-nya password sudah. Nah, kita nggak usah pakai ini ya, ini udah function remember karena kita masih belajar untuk pemula. Remember me-nya ini kita hilangin dulu, lain kali saya bikin tutorial yang khusus untuk itu ya. Nah, tampilannya kurang lebih jadi seperti ini. Nanti harapannya kalau misalkan diklik ini kayak gini, langsung munculnya di apa tadi namanya, localhost blog Sudirman admin gitu ya, lempar ke sini ya. Oke, yang kedua, bukan yang kedua, yang selanjutnya kita bikin function buat eksekusi atau proses loginnya. Yang di sini kan ini cuma buat nampilin file login nih. Nah, kita sekarang bikin function buat proses login. Bisa dinamain dulu login atau proses login, terserah teman-teman. Saya kasih nama di sini dulu login ya. Saya kasih intip coding di blog saya.
Ini dulu proses loginnya. Kita bisa ini juga masih coding standar, belum tak macem-macemin ya. Proses loginnya intinya adalah kita ngambil inputan dari yang dimasukin di view login, kemudian kita cocokin sama yang di database, sama enggak gitu ya. Nah, kita bisa ambil dulu, saya kasih nama username gitu ya, sama aja. Username sama dengan this input post username. Ini maksudnya adalah menginput dengan metode post, karena metode ada post sama get. Inputan itu yang namanya username, kemudian passwordnya juga sama this input post password. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa, karena kita di sini proses login, kalau misalkan kita mau bikin lempar data gitu ya, di sini kan ada tag form ini ya kan. Jadi di tengah-tengahnya button sama form inputnya itu ada tag form. Kita harus kasih aksi di sini, aksi sama metodenya. Nah, teman-teman tambahin aja action. Di sini diarahin ke controller yang tadi, function di controller yang proses loginnya tadi adanya di php base url. Tadi namanya apa ya? Login. Tadi masih di index php nya. php login do login gitu ya. Nah, sampai di sini kalau misalkan teman-teman masukin kayak gini, ini sudah, sorry masih ada index html, nembaknya ke index system. Sebentar. Masih ada index php login do login.html. Login do login. Oke, saya akan coba dulu. Echo sudah dimasukkan, itu aja ya. Saya coba. Sebentar ya, tutup dulu. Tadi saya buka 0 yang belum. Kita lihat dulu ya, koneksinya udah sampai belum. From action, actionnya masih kosong ya di sini. Kita udah diisi sini. Kita save. From actionnya masih kosong, bisa kita coba buka di halaman baru ya. Belum masuk ya, bener nggak sih saya ini view? Sorry, kita hapus dulu aja, hapus dari project biar nggak terlalu pusing. Ada
tutup view. Ini ya, kita sudah bikin form action. Oh, kita kurang metodenya ya, tadi saya bilang metodenya diisi post. Form actionnya kosong, saya salah ketik ini. Nggak masuk. Roll from. Oh, kita hapus aja ya ini ya rollnya ya. Mana? Masuk ya. Oh, tadi saya belum kasih echo itu ya, lupa. Jadi base URL bla 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 yang kita ketik di sini belum saya cetak, sorry. Kita kasih echo di sini. Udah muncul itu ya. Actionnya nanti kemana? Kita lihat. Kita refresh. Di sini juga ada form actionnya. Kalau misalkan saya masukkan, masuk ke index.html. Coba saya ini. Oh, not found. Saya kasih nama apa ya tadi? Dulu login bener nih. Oh, belum tak simpan. Ini. Astagfirullah. Login slash do login. Sorry. Nah, kan sorry saya lupa ya. Sudah jam-jam 2 ini, jam-jam kritis ini. Oke, sorry, nggak apa-apa teman-teman sekalian belajar debugging ya. Ini sudah ya. Saya tambahin di sini di form actionnya login, harusnya bisa ya. Lo, tipenya, alah, nih. Jadi buttonnya ini kan harusnya kalau bikin form itu kan, kalau bikin lemparnya pakai form ini kan ini tipenya button, apa namanya button, tipenya kita bikin submit ya. Di sini ini bukan button, ini pasti pakai apa namanya href itu maksudnya sebenarnya sama aja sih. Kalau tadi kita isi apa namanya di akhirnya juga bisa, cuman kalau tadi kita udah bikin action di sini di formnya, kita modifikasi aja ininya. Ini tak ada input ini, kemudian button kan ya, kita kasih nama login. Itu bisa nggak ya? Bisa ya. Kemudian kita kasih tipe di sini submit buatnya. Oke, sorry kayaknya nggak perlu ini. Coba
berarti udah sampai ya, udah sampai ke sini tadi. Nah, buat membuktikan teman-teman, sekarang kasih contoh, coba kita print username-nya. Nah, kita tadi masukin username ini ya, kita bisa ulang lagi. Sutriman, nanti bakal muncul Sutriman ya kan. Nah, kemudian apa yang kita lakukan dengan data ini, biar sedikit cepat saya akan kopikan saja coding saya yang di blog ya, nanti saya jelaskan ke kawan-kawan semuanya. Ini sebenarnya juga bisa bikin multi level ini, cuman belum tempat, kita pakai ini aja. Kemudian sampai di sini. Oke, di sini ya. Nah, ini maksudnya adalah kita nanti di variabel check kita manggil mlogin, model login, atau bisa namai teman-teman apa aja nanti modelnya. Di function check user ngecek username sama password gitu ya. Kalau nah, kita kan belum bikin mlogin ini, kita bikin mloginnya dulu ya. Saya copyin sekalian ini function check usernya ya, tapi nanti bakalan beda sih. Coba kita lihat dulu ya. Mlogin check usernya ya. Oke, kita bikin model login dulu. PD dari sini. Yang tadi tak simpan dulu di sini. Kita copy. Kita kasih nama m_login.php gitu ya. Ini mlogin. Nah, di mlogin ini saya paste code yang check user. Teman-teman bikin model login atau mlogin dinamain terserah. Kalau saya biasanya gini, yang model tak kasih nama m, terus bikin function namanya check user. Di sini ada variable username, password. Kemudian di sini kita bikin query ya. Kalau di kode Igniter kan sudah banyak, sudah ada mesin buat MySQL sama SQL. Nah, salah satunya adalah pakai getWhere. GetWhere itu maksudnya adalah ini tabelnya, kita kasih dulu ini aja. Tabelnya user. Nah, kita bakal mengambil atau get where ketika kita akan mengambil isi di tabel user ketika username-nya sama dengan username dan password-nya, password di dalam tabel user ini sama dengan password. Nah, password ini dapat dari variabel ini, username dapat dari variabel ini. Nah, kita nanti ngelempar variabel ini, value-nya kita lempar dari sini, ngerti ya. Nah, kemudian ini kita disimpan di array. Terus di result array itu maksudnya di keluarin per baris gitu ya, kemudian di return atau dikembalikan. Nah, sampai sini udah ngerti ya maksudnya ya. Jadi kita bikin variable check, kita manggil mlogin. Ini jangan lupa dimasukin dulu mloginnya. Kita bikin mlogin model login,
function check user yang tadi, dengan kita ngelemparnya, manggilnya pakai senjata ya, senjatanya username sama password kita dapat dari sini. Tadi dapat dari inputan pas login. Nah di sini kita ngambil data dari tabel user ketika username-nya dan passwordnya sama dengan yang diinputkan pas pertama. Oke. Nah if count check sama dengan 1, maksudnya adalah kalau teman-teman biasa mainan query MySQL gitu ada namanya count ya. Count itu digunakan buat ngitung jumlah baris. Jadi kalau misalnya kan ini misalkan saya select count terus misalnya username ya, from as jumlah user itu misalnya from user. Nah itu nanti munculnya ini enggak, kita salahin nama ya, jumlah user 1. Maksudnya adalah count ini menghitung jumlah baris yang ada di tabel user ya kan. Parameternya adalah kolom username gitu. Jadi biasanya kalau misalkan jadikan parameter buat ngitung semua data itu jadikan yang unik, bisa username, bisa ID. Nah teman-teman silahkan nanti. Nah yang di sini maksudnya adalah kita menghitung jumlah baris hasil dari waktu ngambil data tadi, kita hitung kalau sama dengan 1. Nah kalau sama dengan kan 1 kan berarti maksudnya data yang dimasukkan ada nih di database ya kan, ada di database karena ada muncul 1 berarti ada. Tapi kalau nggak ada berarti dia nggak boleh login gitu ya. Saya kasih contoh dulu, misalnya di sini Eko Anda berhasil login. Oke, terus di sini kemudian else Eko username atau password yang Anda masukkan salah gitu ya. Saya akan tes, saya asal dulu ya, masukkan asal, username atau password yang Anda masukkan salah ya kan, karena tidak sesuai sama yang ada di sini ya kan. Sekarang kita coba lagi pakai ini Sutriman, kemudian passwordnya apa tadi, Sutriman lu Anda berhasil login. Nah sampai di sini teman-teman ngerti ya maksudnya ini. Nah nanti di sini kita bisa gunakan perintah macam-macam. Kita bisa langsung redirect ke admin, atau kita bisa nampilin halaman tertentu. Nah karena tadi kita sudah bikin kontrol admin, kita langsung saja redirect. Redirect ini adalah maksudnya mengarahkan ke controller tertentu ya, controller atau function gitu. Misalkan sini tak kasih redirect admin kalau berhasil login. Nah berarti sampai sini. Kita ulang lagi ya, misalnya teman-teman login Sutriman lu sampai ke sini, ngerti ya. Tapi kalau salah, nah munculnya asal
username yang masukkan adalah salah. Oke. Nah, gimana caranya biar kalau salah itu masuknya tetap ke sini mas, tapi nanti muncul peringatan. Nah, kita bisa pakai flash data ya. Kalau misalkan salah, misalnya kita tampilin halaman login lagi. This load view, tampilin halaman login lagi kalau username-nya salah. Kita coba lagi, username-nya ngasal, password-nya ngasal, balik sini lagi. Cuman belum ada peringatannya, kalau itu tuh salah gitu loh. Nah, kita bisa bikin set flash data ya, pakai flash data. Caranya this session set flash data, tak kasih nama misalkan gagal login, kemudian sini tak isi maaf username atau password yang Anda masukkan salah, gitu ya. Nah, kemudian ini belum berpengaruh apa-apa ya. Session, kita belum load library-nya ya, session ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai session, karena nanti kan data username password ini bakalan kita simpan di session ini. Nah, kita juga di sini pakai session buat flash data. Misalnya kita harus nambahin di konfigurasinya auto load, bisa langsung load session, bisa di sini this load library session gitu. Cuman biar lebih enak karena nanti kita bakalan sering pakai, kita tambahin aja session di sini ya, di folder config auto load folder filenya, cari di sini auto load library session. Ada error ya. Nah, kemudian di halaman loginnya kita bikin di bawahnya menu submit atau di atasnya username aja. Di sini username ya. Kalau misalkan saya tes dulu, di sini ada tulisan apa di situ. Oke, kita kasih PR dulu aja. Banyak kelihatan. Kasih atau enggak di bawahnya aja ya, enggak masalah sih sebenarnya di mana aja, saya cuma baru ngetes loh ini. Nah, nanti kalau username atau password yang salah munculnya di sini ya. Nah, oke, kita bikin misalkan php this, cara manggil session flash data gagal loginnya tadi di session. Tadi kan set flash data berarti mengatur data gitu ya, mengatur flash datanya. Sekarang di sini langsung di flash data aja. Flash data tadi namanya apa? Namanya gagal login. Jadi kalau gagal login munculnya adalah apa ini? Di session, sorry. Oke. Kalau misalkan gagal login munculnya, loh pada muncul. Jangan lupa di echo ya, saya tadi lupa echo mulu. Echo-nya itu orang mana ya? Nah, kayak gini ya. Kalau misalkan saya gagal login munculnya maaf username dan password yang dimasukkan salah. Tapi kalau benar, apa namanya? Blok Sutriman blok. Loh, kok masih salah? Sorry. Maksudnya apa ya tadi ya? Sutriman lo, sorry.
saya nulisnya Sutriman Blog tadi, Sutriman Blue. Nah, kalau berhasil login kan maksudnya ke sini, Dewi saya. Kalau gagal login gini, biar agak ngeri ya, kita bisa bikin tampilannya pakai font merah, misalnya font tak masukin di antara ini font, colornya tak kasih merah, red, mantap gitu. Mantap jiwa, biar nggak telulet. Nah, jadi kalau username atau passwordnya salah, maaf, username atau password salah, tapi kalau username passwordnya benar, masuknya ke sini. Oke, teman-teman ngerti ya berarti ya. Nah, kalian udah bisa loginnya. Teman-teman jangan lupa kalau misalkan login tuh disimpan username sama passwordnya itu disimpan di session ya. Kita pakai session, kenapa? Sebenarnya nggak pakai session tetap bisa teman-teman login terus teman-teman gitu, tapi kan teman-teman nanti ketika sudah login kan bakalan ngakses banyak halaman tuh, dan halaman itu kan teman-teman nggak pengen kan misalkan bisa diakses dengan mudah sama orang yang udah login. Misalnya gini, sekarang kan saya belum login nih. Nah, kalau saya ngakses admin lewat URL langsung bisa. Teman-teman nggak pengen gini kan, kayak gampang banget dijebol gitu webnya ya. Salah satu caranya adalah kita simpan di session, nanti terus kita bikin function cek login. Jadi kalau misalkan dianya udah login, kita langsung arahkan ke apa namanya, ke adminnya. Tapi kalau dia belum login, kita balikin lagi aja, kita lempar ke kemana tadi, ke halaman loginnya. Nah, saya copy lagi dari sini aja biar gak seperti ya. Di blog saya tadi mana blog saya, di nah caranya session nih, saya copy aja. Jadi nanti saya jelasin ke teman-teman semuanya. Saya simpan di sini ya. Ini kita masih pakai single level ya, maksudnya nggak ada multi level user, nggak, usernya yang saya login cuma user itu, kita nggak pakai ID role. Kapan-kapan saya bikin khusus saja tutorial yang untuk multi level user ya. Kita bikin, nah session itu kan ada namanya ini login itu buat ngecek sessionnya itu dia login belum sih gitu lah. Nah defaultnya kan false. Nah kalau false dia bisa kita lempar ke halaman login ini buat kita nanti ngecek. Nah teman-teman masih ingat ya tadi, ini kalau username dan passwordnya satu atau benar atau ada di database, berarti kita bikin session set user data. Kalau ini kan flash data, user data, user yang sedang login session, karena session itu kan disimpannya di browser ya. Kita set username nya saja, atau mungkin teman-teman butuh passwordnya mungkin. Ini bisa kita pakai username itu kalau misalnya kayak apa ya, misalnya selamat datang. Nah, selamat datang siapa, nah, siapa itu kan nanti bisa pakai username, kita simpen datanya gitu ya. Ya udah kayak gitu, Sudirman Mandu. Nah kan oke, kemudian kita ini kan sudah ada seasonnya ini ya kan sudah season, udah saya ketika dia login saya kemudian masuk. Sudirman lo, aduh sorry salah. Ini kan kesimpan di sini kan dia sudah bikin session nih.
Jadi dia nyimpen session namanya username, sessionnya, loginnya dia berarti udah true, nggak false lagi. Nah, kalau orang sudah login, harusnya kalau ngeload halaman login, kita lempar langsung aja ya ke halaman admin. Jadi kita bikin kondisi di sini. Kondisi itu maksudnya ketika kita mengakses halaman login. Nah, yang tadi kan ini indeksnya login ya. Ketika kita mengakses halaman login, itu kan kita cek dulu dia itu dalam kondisi login nggak sih. Tapi kalau dalam kondisi sudah login, jadi kalau dalam kondisi sudah login, dia nggak usah login lagi, dia langsung dilempar aja ke halaman admin atau dashboardnya gitu ya. Saya pakai if aja ya, if kondisinya this session user data, misalnya user data kan ada banyak tadi, kita ambil yang username bukan username, is login ya, sama dengan true. Itu misalnya kamu tuh, coba saya gak lupa ya, nyoba dulu aja. Kamu tuh udah login, ngapain login lagi, itulah misalnya. Nah, di sini ada tampilan kamu tuh udah login, ngapain login lagi. Jadi bisa ya. Jadi ketika dia sudah login, kok dia ngakses login lagi, dia bakalan langsung nge-redirect ke dashboard, ke admin. Caranya langsung lempar aja ke admin kayak tadi, bikin redirect ya. Redirect langsung aja ke halaman apa tadi namanya, admin. Oke. Jadi kalau dia login, udah login kok ngakses halaman login lagi, dia langsung otomatis redirect ke admin gitu ya. Terus apalagi ya untuk tahap 5 ini. Nah, kalau belum, dia tetap tampil halaman login. Nah, ini kondisinya ya. Kita bikin kondisi di sini. Kalau dia sudah login, kita redirect ke halaman admin. Tapi kalau session loginnya belum ada, kita tampilin halaman login lagi gitu ya. Saya minum kopi dulu. Nah, kemudian mungkin yang teman-teman perlu ketahui. Nah, ketika dia, bentar tak catat dulu nanti lupa soalnya. Tadi kan kita sudah bikin apa aja. Pertama login atau masuk, udah bisa ya, bisa. Kemudian kita sudah bikin pesan error gagal login, sudah bisa. Kita juga sudah bikin apa lagi tadi, redirect dari login ke admin kalau session aktif atau dia sudah login gitu ya. Kalau dia sudah login atau sessionnya aktif. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kalau dia belum login tapi nggak halaman admin, bisa nggak gitu loh. Kalau dia belum login, harusnya kan kita nggak boleh ya. Berarti ada redirect dari admin ke login. Ini saya ajarin teman-teman buat bikin masalah keamanan juga ya. Jadi
URL tuh jangan sampai orang tahu gitu loh, maksudnya login kalau dia belum login. Belum. Kemudian nanti kita bikin logout. Nah, kita bikin logoutnya dulu aja ya, soalnya logout tuh gampang kok kodenya ya. Oh, nanti baru kita bikin cek loginnya. Saya copy aja dari tadi, soalnya gampang banget yang logout ini, kodenya juga sedikit, teman-teman nanti bisa langsung paham pasti. Logout tak copy langsung aja semuanya dari punya saya ya. Di sini saya bikin, tak simpan, tak namain logout.php ya. Codingnya di logout itu cuman apa ini, this session destroy apa, hancurin ya, maksudnya adalah menghapus session yang aktif ya. Kemudian dia diarahkan ke login gitu ya, dan di refresh gitu. Kalau saya punya, saya tadi kan sebelumnya ada base URL nya ya, karena saya udah pakai HT access, jadi di sini udah nggak ada indeks PHP nya. Gini caranya. Jadi ketika ini kan kalau ngawasi halaman login kan masih langsung balik ke admin. Ketika kita udah logout, nah dibalikin ke halaman login gitu. Jadi logoutnya sudah beres, bisa. Oke, gampang ya logoutnya ya, cuman session destroy kemudian di redirect ke login. Oke. Nah, kemudian kita sekarang satu lagi bikin redirect dari admin ke login kalau dia belum login. Maksudnya ini kan saya posisi belum login, tapi kalau saya ngakses admin masih bisa. Wah, bahaya itu, masa nggak login boleh ngakses admin ya. Nah, kita bikin di admin. Mana admin ini ya, tak kasih di sini apa ya, berarti kan kita butuh pengkondisian lagi. Kita perlu bikin kondisi dia itu udah login belum tuh. Kalau belum login dilempar ke login, kalau udah login tampilin halaman admin, sama aja kayak yang di halaman login tadi ya. Gampang kan ya. Ini kita langsung copy aja dari sana bisa, cuman kita bikin aja if kondisinya this session user data is login sama dengan true. Ketika di dalam kondisi login tampilin ini admin dashboard, tapi ketika tidak kita redirect ke login terus ya. Di sekarang dia nggak bisa lagi bikin apa namanya akses admin. Nggak boleh, kasihan banget, nggak boleh ya. Nggak boleh. Saya juga bisa login di settingan admin. Kita belum bikin logoutnya ya. Ini tak masukin sini sekarang aja ya, biar gampang. Tadi di halaman apa itu? Di statiknya, di admin statik mana? View ini tak cari logout. Nah, tinggal nih login ATM-nya diarahin aja ke tadi, ke controller logoutnya, ke function logoutnya. Kita tulis aja php echo base URL, kemudian di sini ada index php, kemudian di sini ada
logout. Kompak banget ya. Nah, oke, kita udah bisa logout dari sini, ya kan? Kalau misalkan saya masukin username-nya salah, kalau username benar tapi passwordnya benar, salah. Kalau username-nya benar tapi passwordnya salah, nah tetap salah. Sudah jadi ya. Mungkin tahap 5 kayak gini dulu aja. Nanti selanjutnya untuk di ngisi-ngisi halaman admin sama buat ambil editing yang halaman depan kita lanjutin besok. Oke. Bisa ini. Gimana lu? Udah jadi ya. Mungkin itu saja dari saya. Teman-teman yang pengen ini bisa akses di web saya di sutriman.com. Buat yang pengen pesen-pesen anu juga boleh. Ini web masih baru, saya juga asal-asal aja codingnya kemarin karena gitu ya, buru-buru pengen bikin blog pakai CI gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan masih ada error, bug atau apa, ngobrol ke saya ya. Ini kontak saya. Kalau teman-teman ada problem pengen konsul, kalau lagi saya slot tak balas. Kalau ada project boleh juga gitu ya. Dari saya cukup sekian untuk tahap 5. Saya tampil dulu di sini. Ini jadi bisa. Dari saya cukup sekian. Bisa kunjungi saya di website saya sutriman.com. Sampai jumpa di tahap selanjutnya dan mohon bersabar karena projectnya agak lagi banyak ya. Jadi kalau nggak tak bener-bener sempetin gitu, aduh, ya udah gitu aja teman-teman. Selamat belajar. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.